Yang mau dapat terobosan saya izin ya. Izin. Teman-teman harus belajar melihat ke dalam diri sendiri. Dan itu nggak nyaman. Ya. Dan itu nggak nyaman ya. Tapi kalau teman-teman bisa melihat dalam diri sendiri sepanjang sesi saya, nanti saya juga cerita tentang diri saya. Tapi waktu saya cerita tentang diri saya, alangkah baiknya teman-teman melihat ke dalam diri teman-teman sendiri. Nah, di situ akan terjadi terobosan, ya. Oke. Nah, teman-teman, silakan Dwi slide-nya atau clicker buat saya ada. Lupa ambil tadi ya. Oh iya, iya ini, sorry. Thank you. Boleh, boleh, bisa, boleh. Ya. Oke, ya. Materinya teman-teman nanti nggak usah foto semuanya, foto satu ini aja atau nanti saya udah upload ke sini linknya. Nanti kalau perlu saya kasih ke grup WA AD juga boleh ya. Jadi teman-teman dengerin aja ya sambil melihat ke dalam diri sendiri ya. Oke, kita mulai journey kita, siap? Siap nggak nyaman? Ya, jangan menghindar. Ya, jangan lihat orang lain, jangan mikirin orang lain, mikirin siapa? Diri saya sendiri. Oke. Teman-teman, saya mulai dengan slide ini. Slide ini sudah berubah berapa kali, tapi setiap kita pasti pertama kali ikut bisnis lihat slide ini, betul ya? Angkanya juga ada berubah. Saya juga lihat slide ini waktu ditawarkan lihat MBO pertama kali. Teman-teman, bukankah ini menarik kita untuk join Business Pro? Betul ya? Ya, slide ini sangat powerful. Nah, saya mau cerita diri saya. Waktu saya lihat, ya, tahun 2010 ikut NBO seperti teman-teman mungkin yang baru, setiap kita pernah ada. Di pikiran saya begitu naifnya teman-teman. Saya pikir ya, kalau saya melakukan apa yang disuruh leader saya, apa yang di slide ini, tahun pertama saya income-nya 10 juta ya, konteks sekarang ya. Tahun kedua otomatis 40 juta. Tahun ketiga otomatis 80. Tahun keempat otomatis 180. Tahun kelima bisa 600 otomatis. Wow, bisnisnya bagus dan gampang banget cuman melakukan seperti ini gitu kan. Itu pikiran saya. Luar biasa bisa kayak gini. Di mana bisa dapat kerjaan kayak gini gitu kan. Wah, bagus sekali gitu. Gitu ya. Itu pikiran saya. Saya pikir itu semua otomatis datang. Ya. Nah buat teman-teman agen baru, saya mohon izin dulu, nanti kalau habis dengar sesi saya hatinya agak sedikit gimana, hubungin leader langsung ya. Tapi saya mau cerita journey saya ya, ini tentang saya. Saya pikir begini teman-teman, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Income 100 juta ke atas nggak saya dapatkan di tahun keempat. Enggak. Income 600 juta sampai sekarang belum dapat teman-teman. Ya kan? Kenapa seperti ini ya? Gitu ya, ada apa yang salah dengan saya gitu ya. Kan jenjangnya seperti ini. Ada apa yang salah dengan saya? Gitu ya. Teman-teman, ternyata 2 tahun yang lalu saya merenung ya, saya merenung dan saya berdoa dan saya dapat sesuatu teman-teman. Ternyata ya sederhana teman-teman. Income itu adalah apa? Baca sama-sama. Komisi kali. Ya, saya pikir kalau naik tahun otomatis income-nya naik, kayak naik gaji gitu loh. Orang dipromosiin dari manajer, terus direktur, terus naik promosi. Ya kan gajinya ikut naik, begitu ya. Ternyata nggak seperti itu. Jadi teman-teman, apa yang buat kita bisa punya income seperti ini? Sebenarnya ada satu slide kalau kita memaknai dengan benar, kita tahu ternyata bisnisnya seperti ini. Slide-nya adalah sebenarnya slide ini teman-teman. Ya, tapi karena tulisan omsetnya kecil-kecil, kadang-kadang juga suka dilewatin gitu. Karena angkanya gede, nanti orang wah lihatnya nggak mungkin, susah gitu. Nggak mau join lagi gitu kan ya. Nah, padahal itu yang benar. Kalau saya bisa punya omset 300 juta, saya punya income 10 juta. Kalau saya bisa punya omset 1,2 M, income saya 40 juta sebulan. Nah mulai pening-pening ya 1,2 M income. Kalau saya bisa punya income 4,8 M, income saya 80 juta. Begitu bacanya. Kalau saya bisa punya income 19,2 M, omset grup saya, income saya
180 juta begitu. Mau tahun keempat kalau omset saya 1,2 M ya income-nya 40 juta. Mau tahun ke-10 kalau income omset saya 4,8 M ya 80 juta. Betul nggak teman-teman? Bacanya kan seperti itu kan? Nggak otomatis tahun ini naik, tahun ini ke-6 600 juta. Ya bisa kalau income kita 76, berapa M itu 600 juta gitu kan. Jadi mata kita harus fokusnya sebenarnya sama ini, omset ini. Nah kalau kita lihat omset pasti otak kita lihat apa? Wah gede banget angkanya ya. Gitu kan? Nah sebenarnya itu yang benar teman-teman, itu yang benar. Ya ini yang benar. Ya memang omsetnya besar. Tapi dijabarkan kan cara melakukannya seperti ini, ya kan? Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Pagi hari ini saya mau cerita apa sih rumus omset. Teman-teman pasti udah tahu, yang ikut kelas activity management udah tahu, ya. Omset itu di kantor kita rumusnya activity kali skill, ya, menentukan rasio closing kali kualitas polis, ya. Kualitas polis itu rata-rata premi. Kalau buat saya kualitas rata-rata premi atau kualitas polis itu sebenarnya kualitas market kita juga, ya kan? Ya kalau market kita yang bisa beli premi 1 juta, ya kualitasnya 10 juta. Kalau market kita yang bisa beli premi 10 juta sebulan, ya kualitasnya segitu. Artinya kalau yang bisa beli 10 juta sebulan preminya, income-nya harus nggak bisa 10 juta sebulan, ya kan? Minimal dia harus 100 juta ke atas income-nya. Ya, orang yang income 100 juta, gaya hidupnya, lingkungannya, pergaulannya seperti apa. Ya, dia bisa beli 10 juta. Ya kan? Kalau income teman-teman mau income premi 20 juta atau 30 juta ya kira-kira kali 10 aja. Ya, kalau dia kasih LSAR, ya mata kita ikut terbelalak lah ya, berapa LSAR-nya begitu kan. Kadang-kadang dikasih ke staf pajaknya, isin hubungin dia atau kita lihat. Ya kan? Nah itu income seperti itu kualitas market kita teman-teman. Nah jadi teman-teman omset ini benar sekali teman-teman. Activity kali skill kali quality. Nah dulu di pikiran saya kalau saya fokus aktivitas saja saya akan berhasil. Ya, itu pikiran saya ikutin sistem, saya ikutin apa kata leader saya disuruh rekrut, saya ikutin semua. Saya akan berhasil. Tapi kenyataannya, aktivitas yang sama kenapa hasilnya bisa beda-beda? Betul nggak teman-teman? Contoh ya, contoh resep masak. Dikasih resep masak yang sama ibu-ibu semua tahu kan? Ikutin, hasil makanannya sama nggak? Beda ya? Beda kan? Apa yang salah? Kan sistem ikut. Bahkan masak bareng sama chefnya. Kamu di samping ikut, ya ngapain ikut. Hasilnya gimana? Aneh kan? Nah itu ada sesuatu tuh. Ya jadi apa sih yang menentukan hasil selain ikut sistem? Selain, bukan berarti nggak ikut sistem, kalau nggak ikut sistem ya nggak jadi makanannya. Tapi hasilnya beda tetap beda hasilnya. Ya kan? Teman-teman pernah bertanya gak sih, kenapa ikut skrip rekening Pak Ali dulu ya, sekarang ikut skrip yang di kantor ajarin, ikut market survey, ikut purchase, tapi kok hasilnya beda. Jadi apa masalahnya? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dikasih rasio closing sama quality gitu ya. Tapi teman-teman, kalau rasio closing itu label yang buat saya terlalu teknis ya. Jadi apa sih yang menentukan rasio close skill sama quality sih? Saya mencari lagi lebih dalam. Saya belajarlah skill sama leader yang skillnya bagus, saya belajar. Dia bisa ini, saya juga bisa ini. Ya kan? Tapi tetap hasilnya beda. Ya, saya belajar skill presentasi, saya belajar skill apa, saya belajar. NLP belajar, semua belajar. Tapi hasilnya tetap beda teman-teman. Ya kan? Nah teman-teman, apa yang menentukan? Nah sampai saya ketemu satu hal ini teman-teman ya. Itu adalah formula be, do, dan have. Nah, omset itu have. Semua orang mau punya income. Income itu bagian dari omset. Omset tambah besar ya income tambah besar.
Ya, jadi itu have. Activity apa yang kita lakukan? Nah, ada yang menentukan adalah ternyata ya bagian dari skill sama quality itu saya kasih bagian adalah being-nya kita. Ayo teman-teman sebut being saya. Nah, ya, contoh ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan, ini manusia ya, kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, pernah di lift, diem, masuk lift bareng diem, semua orang diem di lift, sering ya, terus kita bisa merasa nggak, ini orang jutek banget gitu kan, ini orang sombong banget, padahal diem loh, nggak ngomong loh, sebel deh ya, gitu kan, ada nggak? Ada, loh bisa gitu, padahal diem, nggak ngomong, nggak menyinggung, diem aja semua diem. Kita udah ada perasaan sama orang ini. Jangan salah, orang lain juga merasa kita. Betul nggak? Nah, apa yang dirasakan orang? Nah teman-teman, kalau kehadiran kita, orang udah berasa sebel sama kita. Teman-teman ketemu 100 orang sehari closing nggak? Nah itu masalahnya. Lihat kita aja udah sebel gitu. Ya kan? Terus kita rajin aktivitas. 100 orang sehari aja lah, ekstrim sekali lah. Closing nggak? Itu masalahnya teman-teman. Itu masalahnya ya buat sales ya. Belum lagi kita ngomong soal leader. Jadi bukan soal aktivitas saja semata, bukan soal hafal skrip aja, bukan soal ikut sistem aja. Ya. Karena ada orang ikut sistem hasilnya luar biasa, ada orang ikut sistem hasilnya biasa-biasa, ada orang ikut sistem nggak ada hasilnya. Jadi masalahnya di mana teman-teman? Dan semua orang mau mengejar tuh income tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kan. Semua pengen, asal lu lakuin ini lu dapat. Saya sih nggak seperti itu lagi rekrutnya teman-teman. Buat saya rekrut tim saya nggak seperti itu lagi. Ya lu lakukan lu akan dapat, nggak seperti itu. Jadi bagaimana sih saya memaknai industri kita dan bisnis kita teman-teman ya. Nah saya cerita lagi nih soal siklus. Tadi formula be do have, ini siklus be do have. Teman-teman yang ikut sesi saya pasti sering lihat slide ini. Saya cerita dikit buat teman-teman yang baru ya. Teman-teman lihat di situ, semua orang yang warna purple, yang warna ungu itu hasil ya, result have. Semua orang mau lihat hasil dan hasil itu yang di tiap minggu ditampilin di layar kan. Top agent lah apa semua itu hasil ya kan. Gimana sih caranya gitu kan. Teman-teman kalau lihat hasil, kebanyakan kita tertarik sama actionnya. Cara lu gimana sih? Seakan-akan kalau saya ikutin cara orang ini hasilnya akan sama gitu teman-teman. Kita tanyain, sharing dong cara lu gimana? Lu pakai apa sih ya? Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tetapi nggak cukup teman-teman. Nggak cukup. Ya. Ternyata ada bagian B yang lain. Contoh ya. Kalau ternyata agen baru, kita sebagai agen baru. Terus kita rasa, aduh jualan bukan gua banget. Gua gak suka jualan. Gak tahu ada gak teman-teman di antara sini, itu saya dulu gitu ya. Saya paling takut jualan. Saya pilih profesi coaching karena dihormati ya kan. Bayarannya mahal, dihormati gitu kan. Itu saya berani bayar, ikut sertifikasi supaya dapat sesuatu lah dipandang orang sih sebetulnya ya. Waktu saya flashback ke belakang ya itu kebodohan saya lah. Saya takut sekali jadi agen asuransi. Boleh tanya Wahidin, saya bilang Wahidin, lu suruh gua ngapain aja, jangan suruh gua pakai baju pro jalan-jalan di mall. Dia ketawa. Padahal Star Club, baju pro-nya banyak, nggak pernah saya pakai teman-teman. Agen ninja, bertahun-tahun. Tapi itu saya nggak tahu teman-teman. Saya takut, ketahuan agen pro takut mukanya mau taruh kemana hilang. Ya. Nah jadi teman-teman katakan ya teman-teman gak suka diketahui sebagai agen pro, tapi terpaksa pengen seperti saya mau dapat income-nya, income-nya menarik, tapi gue gak suka profesinya, ya kan? Kita pakai kartu nama, konsultan lah, apalah, ya kan? Spesialis apalah, kita pokoknya nggak suka lah kata agen, jangan pakai lah ya. Terus apalah diganti-ganti nama, itu kerjaan saya dulu, mungkin yang lama ikut saya tahu, wah kartu nama saya ada aneh-aneh dah. Ya, dan nggak ada satu kata prudential, nggak ada satu kata agen di kartu nama, nggak boleh ada.
Karena malu. Malu. Ya. Nah, kalau teman-teman seperti itu misalnya, ya saya cuman baik dengan kemurahan Tuhan bisa berhasil sih. Tapi saya lihat orang-orang kalau yang seperti itu umumnya, lu ketemu 10 orang, lu hafalin skrip ini. Ya, seminggu aktivitas terus. Kita leader fokusnya di action. Ya, laporan. Teman-teman, kalau di dalamnya dia ragu-ragu, nggak percaya produknya, merasa orang mengganggu orang, merasa orang kalau beli produk kok jadi nggak enak, ganggu-ganggu orang ya, bebani orang, kasih tambah pengeluaran nggak enak. Dia ikut semua, dia ikut market survey semua ikut. Pertanyaan saya, ada hasilnya nggak? Ikut sistem persis, tapi hatinya apa? Aduh, gue gak suka kerjaan ini ya, nanti bebanin orang. Di otak tahu, kata leader gue bantu orang, tapi di hati, begitu orang bilang, gue gak punya duit, oh iya ya, yaudah kan. Nah ada hasil gak? Gak ada, begitu gak ada hasil, apa yang terjadi? Tuh kan, gue memang gak cocok di sini. Ini bukan passion gue, ini bukan bidang gue. Sales gak bisa gue. Apalagi jualan yang barang gak kelihatan, gak bisa. Gak cocok, udah mundur. Bukankah begitu banyak cerita seperti itu teman-teman? Kita fokus suruh lakukan, action, lu lakukan. Pokoknya lu ketemu orang, daftar nama lu keluarin semua. Lapor ke gue ya, oke, karena mau dapat income-nya dia ikutin. Tapi kita lupa, sesuatu yang di dalam dirinya belum kita beresin. Dan dia melakukan. Begitu gak ada hasilnya, tuh, gue memang gak bisa. Ya kan? Kalau lihat orang berhasil, ya dia sih dia bisa, gue gak bisa. Beda. Ya, ini bukan bidang gue dah, bukan passion gue. Banyak yang seperti itu. Saya karena kemurahan Tuhan aja, tahu-tahu ada hasilnya begitu. Tapi jangan ikut saya ya. Ada hasilnya karena ya padahal hati saya seperti itu. Teman-teman kalau tanya saya sekarang, ditanya orang, ditanya high market sekalipun ketemu salaman, Pak Thomas kerja apa? Saya agen pro. Gitu. Gitu saya ngomong. Ya, saya agen pro. Gitu. Saya nggak ngomong saya leader, BOD, BOD lagi, agency director. Enggak lah BOD enggak. Ya. Agency director, nama-nama sugar coating, agen pro saya bilang. Dia juga nggak ngerti agency director apalah segala macam, pemilik bisnis, entrepreneur, agen pro. Teman-teman butuh proses sampai berubah seperti itu. Nah, saya juga mengundang teman-teman, yuk kita jalanin prosesnya. Gitu, ya. Karena kalau kita bisa merubah belief kita, baru kita mau coba tap potensi kita. Dan potensi manusia itu tidak terbatas, teman-teman. Ya, kalau kita potensinya 1, 2 ya, dikembangkan jadi 4 bisa, 4 jadi 8 bisa. Tapi kalau kita punya potensi 1, kita marah-marah terus kita kuburin, kita nggak mau gali ya nggak berkembang. Itu bisa 2, 4, grow and multiply potensi itu begitu. Ya kan? Seperti itu teman-teman, potensi itu seperti itu. Tapi potensi itu juga sekaligus hambatan, constraint. Karena apa? Gua nggak bisa, gua nggak suka. Atau satu lagi saya kasih contoh. Kalau teman-teman merasa saya baru bisa jualan kalau produknya bagus, preminya murah. Banyak gitu kan? Begitu dapat kompetitor bandingin, mahal bro, bro mahal. Bagusan manfaat yang sebelah sono, premium mahal, sana lebih murah, manfaat murah. Terus kita langsung bilang, gua mana bisa jualan kayak gini? Siapa yang mau beli? Pasti orang beli yang lebih murah kan? Lebih bagus, lebih murah. Gua jualannya barang mahal. Kalau belief kita seperti itu, kita lakukan aktivitas, ketemu orang. Bisa berhasil gak teman-teman? Begitu dapat, ini gue dapat tawaran proposal perusahaan lain, langsung hati kita gemeter. Dan saya pastikan, pro paling mahal teman-teman, gak usah bandingin lagi. Gak usah bandingin lagi, pro paling mahal udah. Gitu. Titik ya, dan gak pro belum tentu paling bagus manfaat tabel-tabelnya.
Nah kalau kita nggak berubah belief kita hanya bisa jual barang yang murah dan bagus. Teman-teman, gimana bisa ada result gitu loh, ya kan? Itu contoh. Jadi bagaimana caranya? Bukan action yang menentukanmu semata-mata. Ternyata ada sesuatu. Itu di dalam diri kita sendiri. Perasaan kita sendiri. Pandangan kita sendiri. Itu B-nya banyak sekali. Ini B cuman dari belief aja. Sebenarnya B yang lebih tepat, lebih banyak itu seperti ini teman-teman ya. Ada values, belief, state. Kemudian ada self-talk, ya kan? Itu semua B semua. Pikiran kita. Bagaimana kita bicara sama diri kita sendiri. Saya pagi hari ini mungkin gak terlalu banyak bahas ke sini, tapi saya lebih sedikit global karena banyak teman-teman yang baru ya. Nah teman-teman, saya mau cerita begini teman-teman. Teman-teman setuju gak kalau saya bilang income seseorang itu adalah price tag-nya dia? Setuju gak? Handphone yang 2 juta ada, yang 20 juta ada. Ya kan? Terus sama-sama bisa pakai buat telepon kan? Ya, terus kalau saya tukar price tag-nya yang 20 juta pindahin ke 2 juta, yang 2 juta ke 20 juta. Boleh nggak? Dimarahin orang, betul kan? Ya kan? Betul kan? Price tag nggak mungkin ketukar. Kenapa bisa ada yang handphone yang sama, bisa sosmed yang sama, apps-nya mirip-mirip sama. Semuanya adalah apps-nya sama semua. Kenapa yang satu 2 juta, yang satu 20 juta? Nah, teman-teman pasti udah bisa jawab. Ya, mobil juga sama kan? Ya, sampai yang miliaran juga ada. Ratusan juta sampai miliaran. Padahal bisa jalan, sama-sama bisa pakai jalan. Ada AC, nyaman juga. Apa bedanya teman-teman? Kenapa ada price tag yang berbeda-beda untuk setiap? Pasti kita tahu, apa? Kualitasnya, betul nggak? Kualitasnya, dan price tag nggak boleh ketuker, nggak bisa ditukar. Nah teman-teman, kalau barang ada price tag, teman-teman sadar nggak kalau kita juga sebenarnya punya price tag? Suka nggak suka, kita juga punya price tag. Contoh, kalau paling gampang teman-teman apply di perusahaan lah. Ya, yang jadi HRD saya kenal beberapa di sini. Ya, Bu Sandra juga dulu kan banyak interview orang ya. Teman-teman yang profesional dulu bayangin kalau kita interview orang atau kita interview, ditanya apa sama orang? Apa? Dulu perusahaan gaji yang terakhir berapa? Betul ya? Gaji terakhir. Setuju nggak kalau itu price tag kita? Iya dong. Kalau gaji terakhir kita dulu 20 juta, terus kita bilang, terus mintanya berapa, betul kan? Saya minta 50 juta. Dulu gaji terakhir berapa? Nah, kalau kira-kira kita yang interview orang dapat orang seperti kita apain? Mau 50 juta, gaji terakhir 20 juta, terus kita ngapain? Udah tahu ya. Nah, orang-orang profesional itu juga tahu diri. Kalau income gue 20 juta, gue mintanya berapa? Ya mirip-mirip lah berkisar ya. Ya kan gak mungkin lompat. Syukur-syukur bisa naik dikit, price tag-nya naik. Setuju gak teman-teman? Tapi kalau income kita 50 terus, income saya dulu 50 terus ditawarin 20 juta. Kita ngomongnya apa? Oh gak cocok, betul gak? Bukan range-nya, gak cocok lowongan ini buat gue. Betul ya teman-teman ya? Begitu kan? Jadi ada price tag, betul gak? Ya. Nah kalau orang baru lulus semuanya, price tag-nya sama. Ya kan? Baru lulus, fresh graduate, price tag sama. Setelah price tag-nya sama, terus apa yang terjadi? Kenapa terus ada yang price tag-nya bisa lompat, ada yang tetap stay, ada yang cuma ikut inflasi, ada yang lompat, ada yang stay. Nah teman-teman berasa nggak? Kalau di corporate, dunia corporate, kenapa bisa begitu? Ada orang yang langsung bisa jadi manajer, bahkan nggak lama lagi 5-10 tahun lagi director, VP kita. Ada orang yang ya manajer mungkin asisten manajer. Ya kan? Tetap naik gitu. Ada yang lompat terus naik. Apa bedanya teman-teman? Boleh nggak seorang direktur disuruh jadi staf biasa? Boleh, tapi nanti nggak lama lagi dia akan naik ke posisi direktur. Ya kan? Setuju nggak? Kualitas seorang direktur apply jadi staf biasa. Cara kerja dia, B-nya direktur.
masuk staf biasa. Percaya saya, nggak sampai 2 tahun atau 3 tahun dia udah naik jadi direktur lagi. Boleh nggak seorang yang kualitasnya staf atau manajer, di bawah manajer, asisten manajer gitu ya, terus beruntung banget ada perusahaan dapat lowongan, taruh dia jadi direktur, gajinya naik 3 kali. Boleh nggak? Bisa, tapi nggak lama lagi turun lagi. Betul ya? Nah, setuju nggak? Setiap orang tuh ada price tag-nya. Setuju ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, kalau kita lihat setiap orang ada price tag-nya, boleh nggak saya ganti slide ini jadi seperti ini? Price tag pebisnis pro. Boleh nggak teman-teman? Dan saya ngomong slide ini juga buat saya. Ya, teman-teman, cara saya baca seperti ini. Cara saya baca sekarang seperti ini. Saya akan dapat income 10 juta kalau saya punya kualitas bisa dapat omset 300 juta API. Saya berhak dan itu price tag kualitas saya bisa dapat 300 juta, saya punya income 10 juta. Kalau saya cuma dapat 150 juta punya kualitas saya, ya income saya nggak bisa 10 juta. Price tag saya mungkin setengahnya. Ikut. Nah, saya bisa dapat 1,2 M omsetnya, kualitas saya bisa mengkontribusi 1,2 M, maka price tag saya 40 juta. Ya, kalau saya bisa naik level lagi, mengkontribusi income 4,8 M dan membimbing 3 leader, ya dalam hal ini AAD, ya maka price tag saya 80 juta. Kalau saya bisa upgrade diri saya lagi, naik lagi, sampai ya bisa mengkontribusi omset 19,2 M dan membawahi 12 leader AD maupun AAD, maka price tag saya 180 juta. Dan kalau saya bisa upgrade diri saya lagi, sekali lagi saya upgrade, saya bisa membawahi 51 leader tanpa digaji, dan saya bisa memotivasi mereka, meleading mereka, menginspirasi mereka untuk mencari omset 76,8 miliar setahun. 51 leader tanpa digaji, memotivasi mereka, bisa jadi. Maka price tag saya seorang leader yang price tagnya 600 juta. Nah, gitu bacanya saya teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Terus tahunnya saya ilangin. Karena apa? Ya kalau saya bisa growing begitu cepatnya dari tahap 1 ke tahap 2, ya bagus. Nah yang saya tahu gini, dulu waktu saya ikut, saya di coaching kira-kira income saya di level 3. Ya level 3 situ ya, di bisnis coaching atau tengah-tengah lah, tengah-tengah. Karena kan ada royalty segala macam. Teman-teman percaya saya, waktu saya ikut agent dari awal, nggak lama akan capek tuh income itu. Karena memang price tag saya di situ. Ikut setahun naik, nyampe. Tetapi untuk upgrade di luar price tag saya lagi, nah saya nggak berhasil dalam 1 tahun mendevelop diri saya. Saya nggak berhasil. Ya, kadang saya bingung, saya heran, sampai saya ketemu, karena saya nggak berhasil menjadi seorang membawai 51 leader, mengkontribusi 7,8 makanya price tag saya belum 600 juta, belum. Saya belum berhasil mendevelop diri saya sampai yang level 5. Nah, saya melihatnya seperti itu teman-teman. Sehingga apa yang saya lakukan, kalau saya membaca slide ini dengan benar, ya, sehingga yang saya lihat apa? Bagaimana caranya saya, betul nggak? Mendevelop diri saya. Bisa melead 51 leader, menginspirasi 51 leader, ya, dan mendrive mereka, memotivasi, menghasilkan kontribusi API 76,8 miliar. Nah saya price tag-nya 600 juta sebulan. Gitu. Nah teman-teman, 1 sama 2 nggak perlu leadership. Level 1, level 2 percaya saya nggak terlalu perlu leadership. Ya, teman-teman bisa kalau memang market kita bagus, naik jadi AD tanpa membangun grup, bisa banget.
sangat amat bisa. Menurut saya loh ya, beda-beda level, tapi saya believe saya seperti itu. Tetapi teman-teman buat 3 sampai 5, kayaknya saya belum pernah lihat ada Superman yang selling pribadi bisa 76,8 M satu tahun dan tiap tahun sama gitu ya. Gak tahu, saya belum ketemu. Tapi kalau ada paling ya believe saya juga belum nyampe, mungkin dia aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau 4,8 M sendiri jualan, masih mungkin bisa. Bisa, masih bisa. Belief saya loh, ini plafon belief teman-teman. Kalau teman-teman lihat 4,8 M udah gak bisa, berarti belief kita lebih rendah. Gak apa-apa teman-teman. Menariknya saya kasih tahu rahasianya. Plafon itu bisa kita upgrade sebetulnya teman-teman, dengan mengupgrade diri kita. Tergantung belief teman-teman berapa. Saya bisa menghasilkan produksi omset kalau saya jualan pribadi tanpa bangun grup di angka berapa? Itu plafon kita sebenarnya. Diproduksi ya, diproduksi. Kalau kita lihat, wah 4,5 berat, 1,2 juga berat, 600 juta mungkin masih bisa, itu plafon kita. Nah teman-teman, saya kasih tahu rahasianya teman-teman ya, plafon itu bisa dinaikin. Sama juga plafon rekrut orang, plafon belief kita juga bisa dinaikin. Rekrut orang berkualitas, belief kita juga sebenarnya bisa di-upgrade ya, kayak gitulah ya. Tapi saya mau cerita balik ke sini dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk menurut saya loh ya, dari level 3 sampai 5, gak mungkin kita bisa achieve kalau saya jualan sendiri. Saya akan stuck di level 2 atau 3 aja, maksimal 3 atau 2,5, udah gitu di 2,5 mungkin. Jualan sendiri tiap tahun ya, di situ angkanya. Nah kalau saya cukup dengan angka segitu, 100 jutaan, market saya bagus, saya jago jualan, saya males lah bangun-bangun grup. Ya itu di belief kita di situ, ya udah, plafon kita di situ. Bisa menurut saya, masih doable. Saya masih lihat banyak orang yang bisa. Tetapi teman-teman, kalau kita mau dari level 3 ke level 4, apalagi ke 5, nggak ada cara lain teman-teman, harus menjadi seorang leader. Harus jadi seorang leader. Leader yang seperti apa? Ya, leadering itu nggak otomatis kita naik AAD jadi leader teman-teman. Itu posisi leader. Leader posisi, ya, nggak otomatis. Leader itu nggak seperti itu. Naik jadi AD otomatis jadi leader, itu posisi leader, gitu. Sebenarnya jadi jenjang bisnis di Prudential saya ganti, apa? Jenjang leadership di Prudential, ya. Maxwell kasih jenjang leadership, teman-teman ini menarik, ya. Level paling rendah dia bilang level posisi. Tapi teman-teman dia pakai konteksnya di dunia karir ya, dunia kerja. Level posisi itu gini, meskipun karakternya jelek, ya sifatnya jelek, gak tahu bagaimana caranya mungkin dia dapat posisi menjadi seorang direktur di perusahaan satu perusahaan. Ada nggak? Ada ya mungkin banyak hal. Tapi karakternya bukan itu, bukan leader. Oke, saya mau tanya, kalau di dunia kerja, karyawan, staff semua di bawahnya harus nurut dia nggak? Perintah dia? Harus. Jadi posisi jalan, kalau nggak pecat, ganti, ya kan? Tapi apa yang terjadi kata Maxwell? Kalau itu terjadi di dunia kerja ya orang kasih seadanya aja di jam kerja. Habis itu udah pulang jangan ganggu gue lagi, gue gak akan kasih yang maksimal, gue gak suka sama lu. Ya gue terpaksa kerja sini, lu jadi atasan gue terpaksa karena gue butuh gajinya gitu kan. Terpaksa melakukan apa yang lu suruh gue karena gue butuh gajinya. Tapi jangan suruh gue lebih, apa yang ada di tugas gue lakukan. Jadi itu yang terjadi di dunia kerja. Tapi sorry teman-teman, di bisnis kita ya level posisi gak berlaku. Teman-teman gak disukai sama orang, jadi leader yang gak disukai, rekrut. Ya. Suruh dia jalan bisa. Ya, meskipun kita rekrut begitu banyak orang gak seneng sama kita. Kita belum punya jenjang sampai bahkan level 2 permission. Permission itu orang ikut kita karena dia mau, bukan karena terpaksa, karena mau. Itu beda, itu dari sisi pengikut kita, ikut kita karena dia mau. Ya, people follow you because they want to. Itu level 2. Nah, di sini udah paling basic teman-teman harus mengembangkan ini nih, level 2. Karena level 1 gue udah AD loh.
goda ini, itu posisi teman-teman. Kalau orang ikut kita bukan karena dia mau terinspirasi, kepengen, kita susah teman-teman untuk di bisnis kita. Mulai harus dari sini. Level 3 itu lebih tinggi lagi ya. Maxwell bilang, people follow you because what you have done. We have done. Ya. Yang level 4, what you have done for them. Apa yang kau lakukan buat dia. Orang ikut kita. Ya kan? Padahal kita pikir kita rekrut orangnya sumbang API ke saya. Salah besar teman-teman, mitosnya salah. Ya, saya rekrut orang karena saya mau develop dia. Mau melihat dia berhasil, itu benar harus dari dalam hati kita. Ya, oke. Udah banyak teori ini lah teman-teman tahu ya. Tapi gini simpelnya, orang juga punya antena bisa merasa. Ya, dari kita merasa. Kalau kita bisa ada taruh kamera, dengerin dia bicarain kita di belakang, itu kita tahu deh dia ngomongin apa tentang kita ya kan. Kita di kamar dia taruh kamera gitu ya, dia ngomong gitu. Dia ngomongin apa sih tentang kita gitu kan. Dia ngomongin apa sih tentang saya, si Thomas itu ya gini. Ah, itu sebenarnya saya yang sesungguhnya di mata dia. Tapi karena saya nggak tahu saya orang seperti itu, tapi dia tahu, dia merasa saya tuh leader yang seperti ini. Kalau ada maunya aja baru cari-cari. Nah, kalau gua gini-gini, ngomel, terus marah-marah, terus sebel gua gitu kan. Nah, dia ngomongin apa di belakang. Itulah kualitas leader kita teman-teman. Itu kualitas leadership kita, paling sederhana. Nah, jadi Maxwell bikin teori ini menariknya, ternyata leadership bisa growing teman-teman, bisa diajarin, bisa growing. Jadi teori Maxwell yang di sini 5 level of leadership ya, teman-teman bukunya banyak, terjemahannya juga ada. Itu membreakthrough teori leadership yang orang bilang leadership itu adalah dari lahir ya, born leader. Nah, Maxwell tuh membreakthrough teori itu ya, sehingga leadership itu bisa diajarin, bisa dikembangin. Ya, bisa di-upgrade gitu ya. Bukan cuma buy bond. Kalau buy bond bisa jadi dia udah punya modalnya di level 2 langsung. Atau modal di level 3, jadi upgrade ya. Tapi yang modalnya nggak ada sama sekali, tetap bisa mulai melangkah naik gitu ya. Nah yang menarik lagi Maxwell ada teorinya banyak, saya cerita satu teori gitu saya lanjut. Dia bilang, saya lupa judulnya, dia ada bilang gini, kalau dia scaling leadership 1 sampai 10 katakan ya, 1-10. Seorang leader yang level 6 nggak mungkin meliding orang yang levelnya 7 di atas dia, nggak mungkin. Dia akan leading orang yang levelnya 5 atau 4 atau berapa di bawah. Itu Maxwell bilang, itu teori yang dia lihat dari kenyataan. Nah apa hubungannya dengan dengan kita punya bisnis teman-teman? Teman-teman, kalau kita nggak upgrade jadi leader level 4, ya nggak upgrade teman-teman ya. Jangan-jangan leader di bawah kita itu mungkin level 3, level 2, level 1. Kalau kita nggak upgrade diri kita ke level 4, jangan-jangan cuma di bawah level 2 sama level 1 punya leader. Gitu. Karena dia nggak mungkin naik di atas kita. Dan kalau kita level 3 atau level 2 punya leader, kita nggak mau upgrade diri jadi 3, kita mengharapkan dapat agen, saya rekrut, dapat agen star, jatuh dari bulan, tahu-tahu level leadership-nya di atas. Ya itu namanya menang lotre ya. Mungkin ada nggak ya ada, tapi menang lotre. Ya. Tapi kebanyakan orang mau ikut kita, dia lihat potongan kita, ya leadership kita, pasti tax slip kita semua terkait semua, ya gaya. Dia lihat leadership kita sebetulnya, kualitas leader kita. Gue mau ikut lu nggak? Apalagi nggak digaji, betul? Apalagi suruh dia keluar dari kerjaan sekarang ikut kita, ya kan? Suruh dia dipilih keluar atau ya udah lu coba dulu sini, nanti udah saatnya dia harus milih. Wah itu lebih challenging lagi, betul nggak teman-teman? Nah jadi prinsipnya gini, kenapa orang nggak mau ikut saya? Itu pertanyaan yang benar, jangan susah banget ya rekrut, itu ya salah nanya. Kenapa orang ini nggak mau ikut saya? Gitu. Kalau orang ini direkrut sama yang leadership yang lebih bagus, ikut nggak? Mungkin ikut, tapi kenapa dia nggak mau ikut saya? Ya kan? Apa yang kurang dari diri saya sehingga saya belum bisa jadi leader buat dia?
Itu pertanyaan diri yang bagus teman-teman. Kalau kita mulai tiap kali bertanya seperti itu, teman-teman percaya saya ya, kita on the right track. Gitu ya. Nah, jadi leadernya permasalahan gini teman-teman. Kalau kita di level, katakan saya pakai Maxwell lah ya. Saya pakai Maxwell punya. Kita punya leadership 6. Kita cenderung rekrut orang yang 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini contoh ya. Kalau kita nggak upgrade ke 7, ya, bawahan kita 5. Nanti yang 5 rekrut yang berapa? 4. Yang 4 rekrut berapa? Yang 3 rekrut siapa? Yang 2 rekrut, ya udah selesai. Grupnya banyak, tapi levelnya 1 semua. Gampang kan? Gampang bisnis pro. Keluar aja cari orang, lu mau income 600 juta nggak 5 tahun? Langsung tanda tangan. Gampang banget. Jual slide pertama aja. Lu ikutin, pasti 500 juta 5 tahun, langsung tanda tangan. FLC kita bisa banyak banget. Betul nggak teman-teman? Ya, nah teman-teman, jadi bagaimana caranya supaya grup saya bisa levelnya bagus? Gak ada cara lain teman-teman, harus upgrade diri kita ke 7. Baru yang 5 naik ke 6. Ya kan, 4 naik ke 5. Dan saya juga harus upgrade dari 7 ke 8. Baru yang 7 bisa, 6 bisa naik ke 7. Begitu teman-teman caranya. Jadi, balik lagi jenjang leadership. Jadi, kita punya income di mana, itulah jenjang kita sekarang. Itu jenjang saya sekarang. Itu kualitas saya sekarang. Begitu. Bagaimana caranya supaya dapat income lebih? Udah tahu kan teman-teman? Jawabannya udah tahu. Ya, bagaimana cara saya supaya dapat income yang lebih? Upgrade diri saya. Jadi leader yang bisa mengkontribusi sekian M, ya, menginspirasi sekian leader di bawah saya. Orang mau ikut karena dia suka, dia mau karena dia terinspirasi, bukan karena terpaksa dan harus. Gitu. Ya, saya ngomong tentang leader. Nah, pasti pertanyaan teman-teman gini, jadi bagaimana untuk upgrade diri saya, bagaimana untuk growing diri saya, ya. Slide saya udah kira-kira udah di belakang, saya banyak cerita ya tentang diri saya dia. Bagaimana saya proses growing di saya, teman-teman. Saya pegang satu hal, teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang menarik di bisnis pro? Saya cerita dulu ya, kalau saya rekrut orang ya. Saya rekrut orang, bukan income-nya. Lu bersedia nggak di-upgrade diri lu? Growing. Dari level 1, naik ke 2, naik ke 3, kualitas lu. Price tag lu naik. Kalau di perusahaan, teman-teman, price tag-nya mau naik, bisa. Kualitasnya naik dulu, terus lompat, pindah perusahaan lain. Ya kan? Karena di situ kan nggak bisa. Harus pindah, sehingga dihargai. Dulu gua gini-gini, oh ya dia naik, price tag-nya naik. Caranya kan begitu, ya kan? Tapi kalau di kita nggak usah pindah-pindah, lu upgrade diri lu aja. Price tag-nya fair banget akan ikutin. Nah, lu mau nggak gua upgrade price tag diri lu, kualitas diri lu naik. Baru lu pantas dapat 40 juta sebulan. Nanti gua upgrade lu supaya pantas dapat 80 juta sebulan, gitu. Gue upgrade diri lu jadi level 4, lu pantas dapat 180 juta, lu mau gak? Itu cara saya NBO, teman-teman. Bukan lu melakukan ini, lu dapat ini. Lu bersedia gak di-upgrade diri lu? Supaya lu bisa pantas dapat income segitu. Gue mau ngajarin lu, gue mau spend waktu buat lu. Lu mau gak? Yuk kita sama-sama. Mau gak bayar harga, ikut proses, di-upgrade diri kita. Kita sama-sama belajar. Gitu. Memang susah. Nanti dia tanya gimana upgrade-nya. Nah, saya cerita teman-teman ya. Bagaimana saya bertumbuh. Bagaimana saya bertumbuh. Teman-teman, saya pegang satu hal dan itu jadi pengalaman yang real. Saya bertumbuh itu karena terjadi gesekan. Setuju gak? Siapa yang setuju saya katakan? Ya, terjadi gesekan, terjadi ketidaknyamanan, terjadi sakit. Raja Salomo udah bilang ya, kita baca sama-sama ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oh bayangin teman-teman, kalau sebuah pisau yang tumpul, itu kalau mau buat potong butuh tenaga yang besar, betul ya?
Bahkan mungkin kalau terlalu tumpul nggak bisa. Ya kan? Tapi kalau pisau yang tajam, gampang. Betul nggak? Ya, jadi berguna, bermanfaat. Tapi proses penajamannya coba lihat itu apa yang terjadi. Bunga api. Kalau besi itu ada suaranya, ada perasaannya, ada mulutnya. Waktu ditajamkan dia ngomong apa? Dia ngomong apa teman-teman? Terus kita yang najemin ngomong apa? Yang najemin leadernya, agentnya yang ditajemin. Itulah proses bisnis ini teman-teman. Sampai lu pantas dapat income, kalau 40 ya 40. Gua tajemin lagi ya, sampai lu pantas dapat income 80. Gua tajemin lu lagi ya, sampai lu pantas dapat income 180. Sakit, mau nggak? Kita sama-sama. Ya, sesama kita siapa sih di Pro? Ini loh, saya nggak tulis nomor 6 tuh sebenarnya nasabah. Tapi sama nasabah kan kita jaim, nggak pernah marah-marah nasabah. Dimarahin yang kita tuang marah-marah ya, kalau nggak ke leader kita kemana, ke Pro ya kan. Tapi sampahnya kan dari nasabah banyak. Kita nggak mungkin marah dia balik ya kan. Tapi ini yang menajamkan kita, betul nggak? Bunga apinya keluar, terjadi gesekan-gesekan. Ya, nah teman-teman, nanti contoh-contoh di belakang ya. Tapi itulah yang menajamkan kita. Ya. Nah, waktu terjadi bunga api, kita baca-baca dulu ya. Yang pasti nomor 1 apa? Prudential. Itu siapa? Underwriting bisa. Ya, ARP bisa banyak lah ya. PMN bisa. Wah, bunga api semua. Kita dikenal nama nasabah, gimana sih gini-gini ya kan? Kan kalau nasabah sih sopan. Ya kan? Terus leader saya, leader direct kan? Grup saya, agen saya. Dan kalau yang kerja pasangan memang paling bagus, penajamannya paling cepat. Tapi bunga apinya juga paling banyak. Nah, teman-teman mau nggak? Mau nggak? Kalau aduh gua nggak mau ditajemin, sakit. Kita keluar dari proses. Yang paling terakhir income itu yaitu level kita udah nggak akan naik. Ya itu segitu. Price tag saya segitu. Makanya jangan mengimpi punya price tag udah enak ya. Itu price tag dia yang udah upgrade ke situ. Ya kan? Kalau mau jalanin prosesnya. Kita upgrade, bersedia di-upgrade, bersedia diasah, bersedia ditajamkan. Nah, syaratnya cuma satu, teman-teman. Syaratnya cuma satu. Waktu terjadi gesekan, waktu terjadi penajaman. Fokusnya bukan pada yang di luar, bukan sama kenapa sih Pro begitu? Kenapa sih leader gue begini orangnya? Kenapa sih agen gue gini? Pasangan gue nggak ngertiin gue, ya kan? Itu salah fokus. Nggak terjadi penajaman itu. Ya, waktu terjadi gesekan bunga api, fokusnya sama diri saya. Kalau teman-teman bisa ikutin ini, percaya saya teman-teman, percaya saya. Mungkin nggak 1 tahun naik, tapi teman-teman pasti naik, gitu, pasti naik. Mungkin kita naiknya nggak seperti brut ada orang lain dia biarin, tapi tetap kita mulai melangkah dan pasti naik. Dan level 5 suatu hari pasti jadi milik kita teman-teman. Pasti. Tapi mau ikut proses atau mau lari dari proses? Kalau dari proses ya nggak terjadi apa-apa. Ya, nah contoh, ini value yang kita belajar waktu di Camp Metamorphosis Februari tahun ini. Ya. Banyak sekali kan teman-teman? Yang mana gitu, semuanya bagus. Saya sharing ya teman-teman, saya sharing ya. Menurut saya ada 3 value penting yang jadi kunci buat kita bisa punya semua itu. Bisa punya loving, bisa punya berani, menghargai, semangat, challenge. Itu semua banyak. 3 kunci penting aja teman-teman. 3 value penting. Ini mungkin slide terakhir saya ya. Slide terakhir atau 2 terakhir ya. Nih teman-teman, 3 value penting. Teman-teman yang suka baca buku atau apa, itu saya ada kasih sumbernya saya. Bisa cari di situ.
bukan perkataan Thomas, tapi saya setuju, tapi hasil research, hasil penelitian. Nah ya, pasti kalau teman-teman baca 3 value ini masih sesuatu yang belum nyantel. Nah izinkan saya sharing ya teman-teman, izinkan saya sharing. Kenapa 3 value ini penting? Jadi kunci value buat kita upgrade diri kita dan jadi kunci punya semuanya ini. Jadi orang yang happy, mendengarkan, present, ya, gigi, ikhlas, semualah, ya, trustworthy semua. Kuncinya 3 ini. 3 ini aja kuncinya. Oke, saya cerita ya, teman-teman mau buka hati, lihat ke dalam? Mau ya. Nah, pasti teman-teman tanya, kenapa mengampuni? Mengampuni itu bukan mentoleransi. Mengampuni juga bukan melupakan. Udah, jangan diomongin lagi. Itu apa? Lupain. Udah jangan ikut lagi, jangan gitu lagi. Itu belum mengampuni. Itu melupain. Tapi mengampuni itu melepaskan emosi negatif. Kenapa perlu itu? Karena setiap kita sebelum masuk ke Pru, pasti terjadi gesekan-gesekan, betul? Bisa udah sama pasangan kita terjadi gesekan, mertua kita, orang tua kita, saudara kita, atau kita punya pengalaman dulu pernah coba-coba jadi agen, ya kan, sama nasabah, trauma, ya kan, terus kita mau coba lagi di Pru. Pokoknya itu semua ada beban emosi teman-teman. Bagaimana teman-teman mau lari kalau emosi kita punya beban? Contoh ya. Kalau dari kecil kita suka dibandingin orang tua. Lihat kokok kamu, lihat kakak kamu gini-gini, selalu dibandingin, ditolak. Ya, ada tuh beban ditolak di hati kita. Dan itu terpendam di bawah sadar, ya. Kita masuk ke Pru. Wah, income-nya bagus. Yes, gue mau sukses di sini, gue mau apa. Tapi jangan lupa ya, masih ada trauma masa lalu ditolak. Nah, begitu teman-teman coba hubungin orang, itu tangan gak bisa jalan hubungin orang. Takut apa? Takut ditolak. Begitu kita mengalami penolakan orang lain mungkin ya udah bisa jalan. Kita udah kayak apa? Wah, getarannya udah kenceng. Gak bisa. Ya, udah sangat bergetar. Hati kita udah sampai gemeteran, nggak bisa. Apalagi di delkon, dicuekin, WA nggak dibales, ya kan? Ada orang yang biasa-biasa aja. Terus kita ngomong gini, udah jangan baper. Ya kan? Nasehat paling enak yang ngomongin nasehat. Masalahnya yang lagi di situ dapat nasehat gak bisa ngapa-ngapain. Jangan dibaper, jangan bawa perasaan. Ini bisnis penolakan gitu. Ya gitu ya. Teman-teman, ini saya ngomong ke diri kita ya. Kalau ada yang berhasil gak? By chance nanti dengan prosesnya waktu dia bisa berhasil. Tapi banyak kan dapat nasihat seperti itu tambah down gak teman-teman? Nah, kenapa pengampunan? Mengapa mengampuni? Teman-teman, jangan-jangan akar masalahnya kita marah sama orang tua yang banding itu. Tapi karena ada orang tua kan saya gak boleh marah. Harus hormat. Tapi saya disakiti. Ya, nah itu jadi trauma tuh, jadi lemah di dalam diri kita teman-teman. Dan masuk ke Binnis Pro, dapat diutik-utik, ditolak-tolak. Kayak kalau saya bilang itu kayak pohon Natal lampunya nyala semua, brang gitu. Kelap-kelip langsung, wah, pening kepala, ya kan? Nah kalau teman-teman mau maju, beban-beban emosi, trauma-trauma yang tanpa sadar itu mau kita lepasin satu-satu. Kuncinya satu. Mengampuni, melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Taunya dari mana kalau kita udah selesai mengampuni? Nggak ada emosi negatif lagi. Taunya dari mana kalau saya udah mengampuni? Dulu saya selalu dikucilkan, ditolak, dikata-katain sama teman-teman, dijulukin apa, dapat label-label apa, trauma, orang tua juga menolak. Ya waktu ditolak kita udah nggak geter, gitu. Udah nggak, ya udah. Itu tandanya. Tapi kalau ditolak masih jadi satu momok, ya berarti belum beres tuh. Mengampuninya belum beres, teman-teman. Forgiveness. Ya. Itu baru masa lalu, ya. Yang sekarang banyak ya, mau cerita banyak. Oh banyak ya. Kan tadi yang ngenajemin kita siapa? Ya, Prudential. Yang nomor 5
pasangan kita. Ya kan? Pernah marahan gak sama pasangan waktu jalanin pro? Ya, bagus. Saya juga sama teman-teman ya. Istri saya lihat di Zoom itu, dia tahu. Dia paling sebel sama saya gitu ya. Di mata dia saya tahu kerja gak becus, males, gak bisa kerja. Saya terima sih. Pertama saya tolak. Lama-lama memang gue banyak kelemahan ya, saya terima. Ya, setiap orang punya pandangannya masing-masing, tapi kadang-kadang kita nggak terima dilihat istri kayak gitu. Kita mau membuktikan apa, aduh. Nomor satu sebelum kita bertumbuh, kalau diteriak-teriakin suaranya tinggi, kata-katanya menusuk hati, apa? Mengampuni. Mau nggak? Kan gue jadi korban, gue yang dimarahin. Yang sakit hati yang mengampuni. Yang disakiti yang mengampuni. Karena kita dapat beban emosi, kepahitan. Waktu mengampuni kita melepaskan beban itu. Yang menyakiti kalau nggak minta maaf, yang disakiti harus tetap mengampuni. Nah, kalau teman-teman ngerti prinsip ini dan kita bisa pakai, teman-teman udah mulai growing deh. Orang yang nggak mengampuni itu hidupnya penuh kepahitan. Toel dikit, kepahitan keluar. Pernah nggak ketemu orang yang kalau kata-katanya tajam kayak pisau? Ada? Dia nggak sadar loh. Dia nggak sadar. Kayak landak. Kalau kita deket, surut tangan kita ketusuk. Gitu. Kira-kira kalau kita model leader yang kayak gitu, perkataan kita kayak pisau atau kayak landak. Kalau landak itu kalau nggak ada masalah, bulunya halus loh. Tapi begitu dia ada diusik langsung apa? Nah, kalau kita kayak landak, leadernya kayak landak, agen-agen kita ketusuk terus. Kira-kira dia mau nggak? Dia mau nggak di tim kita terus? Ya jawab sendiri teman-teman ya. Masalahnya kita nggak sadar kalau kita tuh kayak landak. Karena apa? Masih banyak emosi negatif yang belum diselesaikan. Sehingga ya kata-kata kita tanpa sadar menusuk orang. Nah, kalau leader kita ternyata kayak landak gimana? Udah kepalang tanggung direkrut leader, waduh omongannya kayak landak, tajam, tusuk, sakit hati. Saya kasih tahu rahasianya yang saya lakukan ya. Pakai sarung tangan dong. Ya kalau di dekat-dekat dia kita pakai sarung tangan nggak apa-apa. Kita dekat, kita usap, jangan dijauhi, jangan dibuang. Belajar upgrade diri. Pertama dari landak jadi nggak landak. Lama-lama kita harus belajar menghadapi landak, betul nggak? Tanpa terluka. Iya begitu teman-teman. That's life, bukannya ganti leader. Ya, hal itu keluar dari proses. Ya, oke. Ini contoh, mengampuni. Ngerti ya teman-teman? Tandanya kalau orang belum mengampuni, perkataannya pahit, tajam, menusuk, tanpa dia sadar. Kalau dia ekstrovert, kalau dia introvert, nangis, stres, depresi ke dalam, yang ngumpet. Orang introvert, banyak beban emosi. Bayangkan dia udah banyak beban, terus ditowel dikit tambah beban, ya nggak bisa, jatuh langsung terkelungkup. Terus kita bilang, ayo ketemu 10 orang, semangat. Ya Sabtu semangat, pulang stres lagi hari Senin, Minggu. Ketemu komunitas semangat, kempes lagi Senin. Selasa kempes lagi. Ya kan? Nah kalau saya adalah orang seperti itu, jangan-jangan. Masih banyak hal, masa lalu saya kah, latar belakang saya kah, yang saya belum beres, yang terbawa sekarang. Teman-teman mengampuni itu penting sekali. Sampai tidak ada beban, tidak ada emosi negatif yang kita bawa. Baru kita siap jalan teman-teman. Ya, tapi bukan berarti beres dulu baru jalan. Sambil berobat jalan ya teman-teman, ikutin saya yuk. Di bisnis ini kita apa? Berobat jalan ya. Ya, sama istri banyak gesekan. Kita kayak landak atau istri masih kayak landak, ya nggak apa-apa. Yuk kita berobat jalan. Ketusuk ngampuni gitu ya. Ya gitu. Sambil berobat jalan, ya. Rawat jalan. Harus tetap jalan, tapi jangan lupa rawat jalan. Ya. Oke. Yang kedua, bersyukur.
Nah itu dua yang penting loh. Teman-teman, kenapa bersyukur itu penting? Teman-teman, kita udah banyak lihat leader kasih sharing, bersyukur. Itu penting benar, itu benar penting teman-teman. Orang yang gak bisa bersyukur, itu melihat hidup itu beban. Komplain, betul gak? Cenderung kita komplain. Perlu keluarin cashless punya policy, langsung respon pertama kita apa? Kalau komplain kita belum bisa bersyukur, betul gak? Gimana gue mau jualan kayak begini, bikin aturan rubah-rubah gini-gini. Komplain. Ya kan? Kita udah cari nasabah, closing segala. Sama underwriting, kode rating. Misalnya gitu ya. Komplain gak? Rate up. Komplain gak? PMN ngurusnya lama, terus abis itu suruh isi APS, gak bisa dijamin, suruh bayar sendiri. Nasabah marah ke kita komplain gak? Komplain. Nah itulah. Kalau hidup kita penuh komplain, teman-teman, kita itu nggak pernah bisa melihat hal yang baik. Yang kita lihat semua yang jelek-jelek. Fokus kita pada yang kurang, pada yang nggak ada, pada yang jelek. Gitu. Dan kalau kita dapat sesuatu yang bagus, kita bilang apa? Beruntung. Ya, atau enggak ini memang saya layak dapat ini. Kita nggak pernah bisa bersyukur orang seperti itu. Orang yang bisa bersyukur itu melihat hidupnya semuanya hadiah. Dia gak layak tapi dia dapat. Lihat hidup sebagai hadiah. Dan dia gampang sekali ya melihat hal-hal yang baik. Silver lining, masih ada tahu istilah Inggrisnya, quote-nya saya lupa ya. Kalau lagi awan lagi mendung, gelap, itu ada silver lining di awannya kan, betul kan, yang putih, garis putih. Nah dia bisa lihat itu. Orang yang bersyukur. Kalau orang yang gak bisa lihatnya mendung aja, hujan, mendung, petir gitu kan. Tapi orang itu bisa lihat. Itu bersyukur teman-teman. Jadi ya, ini karakter kedua penting. Kalau kita gak bisa bersyukur, kadang-kadang penyebabnya kita belum bisa mengampuni dulu. Banyak beban emosi negatif yang kita bawa. Boro-boro bilang terima kasih, bersyukur. Ya kan? Kita mau orang menghargai kita, gue udah banyak terluka. Jangan dilukai lagi. Begitu kita disayang orang, memang gue layak disayang. Gue udah banyak luka. Jangan ngapa-ngapain lagi sama gue ya. Kayak gelas kaca gitu kan. Nah teman-teman, ini semua ya. Bukan soal skill, soal presentasi, soal Pak Ali rekening, prospecting, aktivitas. Bukan soal itu dulu loh. Bukan soal itu aja. Ya ini tentang kita, tentang tentang saya. Gitu, ya itu bersyukur, value, ya, oke. Yang ketiga itu rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu yang nggak menganggap dirinya paling benar, paling penting. Ya, orang lain, gue paling benar pokoknya. Ya. Dan dia orang yang menganggap dirinya paling benar nggak pernah bisa belajar, betul nggak dari orang? Paling benar, paling superior, nggak pernah bisa belajar dari orang. Dia rasa dirinya udah sumber segala sesuatunya, nggak bisa belajar, nggak akan bertumbuh teman-teman. Orang yang nggak rendah hati kalau dinasehatin marah dulu, marah. Tapi pakai alasan dong lebih. Dia nggak tahu gini-gini, gue udah gini-gini. Pokoknya nggak terima dulu kalau dikritik, dinasehati. Marah dulu respon pertamanya. Itu orang yang kurang rendah hati. Nah saya dulu termasuk orang gitu teman-teman. Ya saya susah mengampuni, susah bersyukur, dan sebenarnya saya sombong banget orangnya. Nggak kelihatannya, tapi dia sombong. Dinasehatin, marah. Kasih alasan, kasih excuse. Membenarkan diri sendiri. Itu saya teman-teman. Ya. Tapi along the way saya belajar teman-teman. Saya belajar dan harus berubah. Semoga nih teman-teman kalau lihat versi saya sekarang yang kenal deket. Semoga udah melihat value-value itu, semoga ya. Dan saya tetap akan belajar upgrade diri saya. Karena untuk saya upgrade baru price tag saya ikut upgrade. Betul gak teman-teman? Price tag itu adalah memang kualitas kita. Kualitas kita. Kalau kualitasnya rendah ya price tagnya rendah. Kualitas tinggi, price tagnya tinggi gitu loh. Ya. Saya belajar dan saya tes kalau saya dikritik orang. Respon pertama saya apa? Kalau membela diri, bales, kasih alasan, excuse, langsung saya bertobat di situ. Saya belum rendah hati. Kalau saya lihat orang lain lebih sukses dari saya iri, saya nggak bisa terima, wah, saya harus belajar, kurang rendah hati.
Ya, saya nggak bisa lihat orang lebih berhasil dari saya iri. Itu saya teman-teman. Tapi saya along the way di bisnis ini teman-teman, saya belajar banyak. Bisnis inilah workshopnya saya diasah. Dan menurut saya diasah paling maksimal di bisnis ini. Orang ada 5 orang yang ngasain saya. Ya Pru ngasain saya, betul nggak? 5 orang yang ngasain saya. Paling cepat diasah. Asal saya memberikan diri saya mau diasah. Ya. Oke, nah teman-teman, ini contohnya terakhir, slide terakhir ya. Saya nggak tahu kalau saya sombong, orang sombong nggak tahu kalau dia sombong. Orang nggak bisa bersyukur, tukang komplain nggak sadar kalau dia tuh tukang komplain. Orang yang sombong, orang yang nggak bisa mengampuni nggak tahu tuh. Tapi orang sekitarnya tahu. Tapi teman-teman saya kasih tahu rahasianya begini, saya belajar ya. Itu semua bisa keluar dari perkataan kita loh. Waktu dinasehatin, omongan kita keluarnya apa? Ya. Waktu lihat orang lain lebih berhasil, perkataan yang keluar dari mulut kita apa? Ya kan? Waktu kita dikritik, dibilangin, ya, mulut kita ngomongnya pertama kali keluar apa? Nah, mulut perkataan kita yang keluar atau action itu sebenarnya cerminan dari diri kita, teman-teman. Orang lain lihat, tapi kita nggak pernah ngaca, nggak pernah lihat seperti muka kita cemong. Orang lain lihat saya cemong, tapi saya bisa lihat muka saya nggak? Nggak bisa, teman-teman. Dan orang lain nggak mau kasih tahu, karena apa? Kalau kasih tahu nyulut perang dunia, ya kan? Jadi dia diam aja. Agen teman-teman juga kasih tahu, pokoknya hilang aja, gitu kan? Hilang aja. Nggak akan kasih tahu, lu tuh orangnya begini, gini. Aduh, kalau dikasih tahu juga nggak bisa terima, ntar perang dunia. Jadi gimana caranya? Orang lain tahu, saya nggak tahu kalau saya cemong. Cari kaca, teman-teman, cari kaca. Apa kacanya? Jadi perkataan yang kita ngomongin keluar, langsung kita masukin ke diri lagi ke dalam, cek. Ya kan? Langsung periksa, wah saya masih sombong. Ya, waktu dikasih nasihat, terus saya membela diri. Bukan gitu Wahidin, gini gitu kan? Saya ngomongin ke Wahidin, leader saya misalnya. Pada saat yang sama saya langsung cek. Waduh, sorry, gue masih sombong. Gue belum bisa dibilangin. Gue masih merasa gue paling bener. Langsung bertobat di situ. Kalau bisa bilang, sorry ya Wahidin. Tadi gue gini, sorry. Bukan dia yang salah, bukan. Bukan dia yang harus berubah, saya yang harus berubah. Waktu agen kita gini, kita keluar mulut. Gini aja, gini, sok banget tuh, udah kayak gini mau dibantu ya. Langsung cek, aduh saya masih sombong, saya bersyukur ya kan. Itu teman-teman. Ceknya kapan? Ya ngaca setiap saat, karena cemongnya kita tuh banyak. Ya, begitu cemongnya lepas satu-satu, kualitas kita upgrade. Kalau kualitas kita upgrade, price tag kita naik. Inilah bisnis Pro, tempat pengasahan paling cepat, paling maksimal kalau kita mau diasah. Nggak ada tempat lebih cepat dari bisnis Pro lagi. Karena di sini ya udah paling cepat deh percaya saya. Ada 5 orang yang ngasah kita. Kalau teman-teman mau cepat diasah, ini tempatnya. Itu cara saya NBO teman-teman. Oke, thank you teman-teman buat waktunya. Yuk sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Thomas Jawan. Yuk bangkit berdiri teman-teman. Yuk kita berdiri teman-teman, kita kasih applause. Ya, applause. Sampai Pak. Kita undang untuk Pak Herman untuk foto bareng dengan Pak Thomas Jawan.